Bapak bisa surat-surat pendek yang Bapak hafal nggak? Surat pendek? Nah, kalau Fatihah hafal nggak? Hah? Oh gitu. Tapi Bapak pernah sholat? Pernah sholat? Kalau sholat kan Al-Fatihah dibaca di dalam sholat ya? Jadi mungkin hafal dong Pak? Bisa? Sepotong-sepotong ya. Sepotong-sepotong? Kalau sholat berarti baca surat apa Bapak? Biasanya kalau sholat? Bismillah. Bismillah aja. Bismillah. Terus seterusnya udah aja? Udah, Bismillah. Bismillah. Oh gitu. Tapi sesuai rakaatnya. Kalau maghrib 3, kalau isya 4 gitu. Kalau sholatnya jangan sampai kali ya Pak ya. Maaf, sebelumnya agamanya apa Bapak deh? Islam. Nah, kalau Islam sholat itu wajib. Ya, jangan sampai ditinggal. Karena yang pertama kali dihisab di akhirat kan nanti sholatnya. Nah, di dalam sholat itu kan kita ada bacaan-bacaan Al-Quran ya. Keutamaan membaca Al-Quran Pak. Dalam satu huruf itu ada satu kebaikan. Nah, satu kebaikan itu dikalikan 10. Jadi coba Bapak bayangin. Kita baca bismillah aja sudah berapa huruf ya? Baca bismillah. Jadi gini, alif lam itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf, ada 3 kebaikan dikalikan 10. Nah, itu keutamaan membaca Al-Quran. Sekarang dengan baca bismillah aja sudah berapa pahala yang mau dapat? Orang 3 kali. Iya, jadi jangan sampai meninggalkan sholat ya Pak ya. Iya. Karena sholat itu wajib untuk umat muslim. Ya, karena yang pertama kali dihisab nanti kan sholatnya. Ya, jadi harus hafal Al-Fatihah, harus hafal. Baca surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu paling tidak ada surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Ya itu aja dulu hafal. Ya, karena itu kan yang sering dibaca di dalam sholat. Jadi Al-Fatihah gimana? Mau coba nggak? Mau dicoba nggak Bapak? Al-Fatihah? Boleh coba. Baca A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntung-tuntungan nih, tuntungan kayak gitu hilap wae. Iya, nggak perlu Ya. coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Wa iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya. Ingat tadi ya keutamaan membaca Al-Quran. Di dalam satu huruf itu ada satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikalikan 10 ya. Jadi Bapak membaca surat Al-Fatihah aja, bayangin sudah berapa huruf yang Bapak baca, berapa kebaikan. Nah, nanti surat Al-Quran yang Bapak baca itu akan menjadi syafaat Bapak di akhirat, di alam kubur, akan menolong Bapak ya. Karena kan kita nggak tahu ibadah kita tuh diterima nggak sama Allah, belum tentu. Nah, ibadah kita bakal diterima nggak sama Allah kan belum tentu. Tapi dengan bacaan Al-Quran, nanti bacaan Al-Quran itu yang akan menjadi penolong kita di alam kubur, di akhirat nanti, menjadi syafaat ya Pak ya. Ini ada buat makan sore. Terima kasih. Dari Kampung Quran ya. Bapak juga yang sehat. Sehat, Amin. Bapak yang sehat. Nanti coba baca lagi Al-Quran surat-surat. Tapi baca hurufnya bisa. Enggak, baca huruf Arabnya juga, huruf hijaiyahnya bisa nggak? Nggak bisa ya. Rumahnya di mana Bapak? Di mana? Dekat sini. Oh,
Oh, Dayakolot. Nah, kalau gitu. Cuma mau belajar ya? Iya. Pengen belajar. Kita di Logam pelatihan nomor 15. Kalau Bapak mau belajar baca Quran gratis, Pak. Ya, di Logam pelatihan nomor 15 bisa belajar. Gratis tidak di sini. Ya, Pak ya? Iya. Nah, ya. Iya. Kasih ya, Pak ya. Enggak apa-apa ya. Ada lagi mungkin. Bukan pernah ngaji ya? Iya, pernah. Bisa ngaji kan? Bisa ngaji nggak? Sedikit-sedikit. Bisa baca Al-Quran, surat-surat pendek. Bisa. Contohnya bisa. Kan karena kalau kita sholat pasti baca surat Al-Quran. Ya. Pernah sholat? Karena sholat itu wajib ya Bu ya. Bagi umat muslim sholat itu wajib. Karena sholat itu yang pertama kali nanti dihisab. Yang pertama kali nanti ditanya di akhirat itu sholatnya. Kita sholatnya bagaimana? Kan kita nggak selamanya hidup. Pasti kan akan pulang ke kampung kita. Kampung kita kan akhirat. Jadi nanti di akhirat yang pertama kali kita sholat. Jadi ya, jadi sholat lima waktu jangan sampai ditinggalin. Sesibuk-sibuknya kita sholat lima waktu harus dikerjakan. Di dalam sholat lima waktu itu kan kita membaca Al-Quran. Yang pertama kita baca surat apa Bu? Surat apa? Pak Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah udah bisa? Bisa ya. Selain Al-Fatihah, surat apa lagi? Ya, surat-surat yang pendek. Ya, surat An-Nas, Al-Fatihah bisa ya. Iya. Nah, karena gini ya, keutamaan membaca surat Al-Quran itu, satu hurufnya itu bernilai satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dikalikan 10, pahalanya 10. Jadi kalau Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim aja, sudah berapa huruf tuh? Dikalikan 10. Nah, Bapak dapat 10 pahala. Nanti pahala itu yang akan menjadi syafaat kita di akhirat, Pak. Yang akan menjadi penolong kita di akhirat. Karena kan kita nggak tahu ibadah kita belum tentu diterima sama Allah. Gitu. Tapi dengan membaca Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi penolong kita di akhirat. Di alam kuburnya dan di akhiratnya. Karena bacaan Al-Quran itu akan menjelma menjadi seseorang yang rupawan yang akan menemani kita di alam kubur. Ya, karena kalau boleh Bapak baca Al-Fatihah apa? Ya, Ibu baca Anas. Bapak baca apa? Bapak baca apa? Malak aja. Al-Falaq, ya boleh. Saya minta tolong ya Pak ya. Mas baca apa Mas? Bisa? Belum ya? Jadi dari Bapak dulu Al-Fatihah coba. Ibu baca surat baca itu dulu. A'udzubillah. Bismillah. Allazi luas oh ya boleh. Nah, ini tadi Bapak udah dapat pahala loh. Pahala berapa huruf dikalikan ya? Pahala itu yang akan menolong kita dalam kubur dan akhirat. Jangan sampai membaca Quran ya. Jangan sampai membaca Quran karena di dalam sholat kan kita baca ya. Ya Pak ya? Ya. Mas bisa apa? Gak bisa. Mau belajar nggak kira-kira? Hah? Siap. Gak siap, tapi ada keinginan buat belajar nggak baca Quran? Ada keinginan ya, ya. Nanti kapan-kapan, ya. Nggak apa-apa, di jalan juga bisa. Ah, kalau kita sholat ya, kita sholat dimanapun bisa. Kalau ada air, pakai air. Tapi kalau tidak ada air, pakai ini,
tanah atau debu, tayamum. Niatkan aja kita mau sholat. Di mana aja bisa, di rumput, di jalan, bisa. Gelar aja tikar. Karena sholat wajib. Jangan sampai tidak sholat. Kan sholat itu termasuk apa ya? Rukun apa, Pak? Sholat itu termasuk rukun apa? Jadi salah satu syarat sebagai orang muslim itu harus sholat. Kalau nggak sholat berarti? Ya, alhamdulillah jarang tertinggal. Alhamdulillah jangan sampai tertinggal. Kalau nggak sholat berarti bukan muslim, bukan Islam. Karena salah satu syaratnya sebagai orang muslim harus sholat, ya, termasuk rukun Islam, ya, membaca 2 kalimat syahadat, terus sholat, berpuasa, gitu ya, dan lain-lain. Alhamdulillah ada nasi ayam dari Kampung Quran, dari jamaah Kampung Quran. Kita setiap hari Jumat bagi-bagi, ya, karena kita Kampung Quran, jadi kita mendakwahkan, mensiarkan supaya kita dekat dengan Al-Quran, supaya kita mendapat petunjuk hidup. Al-Quran itu salah satu petunjuk dalam menjalani kehidupan kita. Segala sesuatu ada di Al-Quran, ya. Kita sedih, kita susah, kita sulit, solusinya ada di Al-Quran. Berbagai macam ujian kehidupan, solusinya ada di Al-Quran. Baca terjemahannya, Pak. Terjemahannya di situ ada solusi. Semua solusi ada di situ, ya Pak, ya. Alhamdulillah. Suka itu tiap habis maghrib juga. Iya. Dekat, ya sering buka-buka puasa. Ini deh. Alhamdulillah ya. Iya. Terima. Ibu kasih neneknya. Berkah. Amin, amin. Bapak, Ibu, Ade juga sehat-sehat ya. Ya. Ini mudah. Kita setiap hari Jumat kan bagi-bagi nasi box. Kita ketitipan amanah dari jamaah yang besar, bagi-bagi nasi box. Cuma karena kita kampung Quran, jadi kita mensiarkan Al-Quran supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kalau boleh, saya nanya dulu, Bapak suka ngaji? Maaf, jarang ngaji. Kenapa? Jarang aja. Jarang ngaji. Tapi pernah ngaji. Pernah. Pernah ngaji. Tapi kalau sholat gimana? Sholat kadang-kadang. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Ya. Nah, kalau di sholat itu kan ada bacaan Al-Quran. Ya. Sholat kan harus bersih. Iya. Pakaiannya. Saya kan berjalan. Nah, ini salah paham. Kalau lawan kali. Nah, jadi gini, kalau kita sholat itu ya, yang namanya pakaian kita, itu pakaian kita ini ya, sebaiknya memang kita membawa ganti. Tapi kalau kita tidak membawa ganti, karena kotor itu belum tentu najis. Tapi kalau misalkan ada najis, cukup diusapin debu aja, debu atau tanah gitu, diusapin, baca aja Bismillah untuk menghilangkan najis. Nah, kalau kita misalkan ada air, kita wudhu. Tapi kalau nggak ada air, kita tayamum. Dari debu di jalan ini bisa kita pakai untuk tayamum, ya. Kita sholat tidak harus di masjid. Lebih baik ada masjid, kita sholat di masjid. Kalau nggak ada masjid, kita bisa sholat di mana? Di jalan, di aspal. Lihatkan aja kita sholat. Karena gini Pak, Bapak kan Islam, ya, kan Islam ya. Kalau Islam, salah satu rukun Islam itu kan harus sholat. Yang itu sholat itu menjadi kewajiban. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat itu nanti angka pertama kali dihisab di akhirat. Ya, tahu kenapa nggak sholat? Nggak takut nanti kalau dihisab gimana? Takut kan? Karena kita tidak selamanya hidup. Suatu saat kita akan dipanggil Allah. Suatu saat kita akan kembali pulang ke kampung. Karena kampung halaman kita kan di akhirat. Kita di dunia cuma sementara, ya. Jadi sholat itu harus jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai sesibuk-sibuknya apa harus sholat. Misalkan ini dengan kesibukan ini ya, waktunya sholat asar, ada air kita cari air. Gak ada air, tayamum, niatkan kita sholat asar. Allah maha tahu, Allah maha
mengetahui, dan Allah itu memberi kemudahan. Misalkan gini, misalkan AA sibuk nih, bisa itu di jamak sholat dari zuhur ke asar, bisa di jamak sekaligusin. Kalau memang keadaannya untuk karena sangat sibuk, bisa itu di jamak. Namanya rukhsah ya, ada keringanan dari Allah gitu. Nah, di dalam sholat itu kan kita baca Al-Quran ya Pak ya. Tahu keutamaan membaca Al-Quran? Apa? Di dalam Al-Quran itu kita membaca satu hurufnya itu keutamaannya satu kebaikan dikalikan 10 ya. Siapa saja yang membaca Al-Quran satu huruf mendapat satu kebaikan dan dikalikan 10. Jadi kalau AA baca bismillah itu sudah ada berapa huruf dikalikan 10. Coba bayangkan kalau AA sholat itu baca Al-Quran terus kan, dalam sholat yang dibaca Al-Quran berapa kebaikan yang AA bisa ambil. Nah, salah satu keutamanya juga Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, menolong kita di alam kubur, menolong kita di akhirat. Karena ibadah kita nggak tahu diterima sama Allah apa enggak. Tapi dengan membaca Al-Quran, surat yang kita baca itu akan menolong kita. Ya Pak ya, ya Aif. Kira-kira bisa surat apa nih? Surat pendek juga nggak apa-apa. Bisa. Coba. Kalau boleh, surat-surat apa yang hafal banget? Apalagi? Iya coba satu ya, apa yang mau di-story, mau dibacain selain anak, selain Al-Fatihah, Al-Falaq coba. Mencari nafasa dibir rumah, mencari hasilin juga. Alhamdulillah. Ini mungkin bisa buat makan sore atau makan malam ya. Alhamdulillah.